Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Saya Arti Alfian yang menyapa Anda saat ini di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender pendengar hari Sabtu 6 Agustus 2022. Dan seperti biasanya ada satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga sebentar kita akan bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Kita akan coba membahas terkait topik kita di setiap hari Sabtunya ini biasanya kami hadirkan sosok-sosok yang menginspirasi di ruang dengar Anda ya. Dan kita akan bersama dengan narasumber kita pendengar ada Bapak Dr. Herdi Indriawian Gusti SSI MT yang akan membahas topik kita terkait menggapai doktor di usia muda. Satu kanal inspirasi. RRI Makassar. Dan baiklah mendengar kalau gitu langsung saja kita menyapa narasumber kita. Ada Dr. Herdi Indriawian Gusti SSI MT ya. Kita menyapa dulu, susah saya ngomongnya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu atau Mbak atau saya panggil Kak Ati. Ya, apa ya? Oke, kalau panggil Ibu saya panggil Anda Bapak ya Pak Dokter. Apa Boleh, kabar boleh. ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah saat ini di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender hari Sabtu 6 Agustus 2022 kita coba bahas terkait topik kita menggapai doktor di usia muda. Kita ingin menginspirasi anak-anak muda di luar sana ini yang apa ya, yang betul-betul ingin meraih cita-citanya dari jenjang S1, S2 kemudian lanjut S3 seperti yang sudah dilakukan oleh seorang Dr. Herdi Indriawian Gusti SSI MT ya. Panjang sekali namanya. Kita perkenalan dulu deh. Bisa di awal kebersamaan kita saat ini mungkin bisa diperkenalkan ini. Pak Oke, Dokter, baik. silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya harus memulai sapa. Iya. Iya, halo. Ya nampaknya ada gangguan jaringan saat ini ya. Namun kita masih akan coba berbincang dengan narasumber kita saat ini pendengar. Selamat siang buat RRI Makassar yang telah menjadi wadah untuk saya anggapnya sebagai sharing pengalaman bagi ke seluruh pendengar RRI dimanapun Anda. Kemudian ketiga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ati sebutnya. Terima kasih atas undangannya, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, kenalan, ya, nama saya lengkapnya Herdi Indriawian Gusti, biasa dipanggil dengan Herdi. Saya lahir di Entekang tanggal 3 Desember 1986. Kemudian agama Islam, alhamdulillah. Kemudian pekerjaan saya berprofesi sebagai aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Juga punya profesi yang lain sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kemudian alamat karena saya bekerja di Bulukumba, jadi otomatis saya beralamat di Bulukumba. Jangan sampai ini kalau Pak Dokter ya alamatnya langsung disebutkan, undangan langsung banyak ini datang ya. Oke deh Pak Dokter, mungkin bisa diinformasikan juga. Ini kan dari jenjang S1 sampai ke S3. S1-nya dulu di mana ini Pak Dokter? Oke. Saya S1 di tahun 2004
sampai 2008 di Universitas Negeri Makassar, mengambil Mhm. jurusan kimia, kemudian S2 di Universitas Muslim Indonesia, mengambil jurusan teknik kimia pada tahun 2010 sampai 2012. Mhm. Kemudian diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tertinggi di S3 Universitas Negeri Jakarta, Mhm. mengambil jurusan manajemen lingkungan dari 2013 hingga 2016. Jadi boleh Gitu. dikatakan alumni dari Universitas Negeri Makassar. Jangan-jangan kita seangkatan dan sekelas ya, dokter ya. Kayaknya Oke seperti deh. itu. Ya. Mungkin bisa di-share juga kepada seluruh pendengar kita saat ini perjalanan atau pengalaman dari menggapai cita-cita dari tingkat atau dari jenjang S1 ini hingga ke S3. Ada tidak pengalaman yang paling menarik, pengalaman yang tidak bisa terlupakan untuk menggapai cita-cita itu, Pak Dokter? Iya, kalau berbicara pengalaman, sepertinya untuk durasi waktu sejam mungkin kurang cukup ya. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi ketika kita disebut kita apa namanya saya harus menyebutkan 3 momen terpenting di masa-masa S1 itu adalah yang pertama masa ospek, yang kemudian yang kedua itu adalah masa KKN, dan ketiga itu adalah masa wisuda. Nah, Mhm. beberapa waktu lalu pada saat Disnatalis kampus kita, Universitas Negeri Makassar di tanggal 1 Agustus kemarin, saya membagi sedikit pengalaman sejak saya kuliah di S1 kemarin. Mhm. Waktu S1 kemarin itu ada beberapa pengalaman menarik yang saya mungkin bisa bagi. Yang pertama di ospek, kalau ospek di masa tadi tahun 2000-an itu mungkin angkatan segitu sudah tahu bagaimana manisnya Mhm. ospek di zaman-zaman seperti itu. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan secara spesifik pengalaman ospek kita yang semenarik itu di tempat ini. Kemudian masa-masa hmm, Iya. Mhm. Jadi ada 3 masa, yang tidak bisa dilupakan ya, ospek, KKN, dan juga KKN, wisuda. masa-masa KKN, Mhm. lain dari bangun tidur Iya. Ya, kita masih sampai tidur kembali untuk KKN tersebut, sehingga apa namanya masa-masa itulah yang membuat keresahan dan lain-lain. Kemudian momen ketiga itu adalah saya berkesan itu adalah di momen-momen wisuda, karena saya anggap mhm. bahwa momen wisuda adalah momen terpenting atau momen paling tepat untuk membuktikan ke keluarga, terutama ke orang tua, bahwa anakmu ini berjuang di ibu kota tidak main-main, seperti Mhm. itu. Mhm. Nah, Pak Dokter, bagaimana sih sebenarnya rasanya ini menjadi seorang dokter di usia muda? Bisa berbagi pengalaman tidak? Iya, rasanya sebenarnya begini, siapa nyelbu lagi ya. Iya, Berarti kalau dikatakan bangga, mungkin lebih tepatnya bersyukur kali ya. bersyukur. Karena Mhm. bersyukur ya. Karena sejujurnya dari awal tamat SMA itu saya tidak pernah punya impian untuk meraih pendidikan di level tertinggi. Tetapi Mhm. karena memang saya menikmati proses belajar mengajar, sehingga saya anggap bahwa dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah bagian dari kesenangan saya, Iya. bagian dari kesenangan saya. Jadi kalau kata orang mengatakan bahwa titik terindah dari suatu pekerjaan itu adalah ketika kita merasa bahagia di Iya. saat lelahnya. Mhm. Itu titik terindah dari suatu pekerjaan ketika kita merasa bahagia di saat lelah-lelahnya. Kita bisa rasakan ketika menempuh pendidikan. Jadi memang terasa capek, Iya. memang terasa capek, tapi saya bahagia menikmati di dalam proses tersebut. Jadi boleh dikatakan, salah satu tips juga ini ya sebenarnya Pak Dokter ya, menganggap kalau proses belajar mengajar itu tidak boleh menjadi sebuah beban tetapi harus dilalui dengan bahagia. Ini kayaknya jadi satu Betul, satu, inspirasi juga untuk, seluruh anak muda di luar sana ini Pak Dokter. betul, Nah betul, lantas Bu. ada tidak, tips untuk anak muda, agar memanfaatkan peluang dalam pendidikan ini?
Nah, tipsnya ada beberapa yang bisa saya bagi ke anak-anak muda Mhm. milenial zaman sekarang. Yang pertama itu adalah jangan pernah melewatkan peluang sekecil apapun Iya. di dalam kesempatan apapun. Buat dirimu merugi ketika ada peluang, lalu kamu tidak memanfaatkan peluang tersebut. Contohnya misalnya kesempatan seperti ini, ada peluang, walaupun saya sebenarnya bukan tipe-tipe orang yang apa namanya di bidang jurnalis, tapi ketika Ibu Narti me- apa namanya mengundang saya untuk dijadikan sebagai narasumber, saya tidak mau melewatkan peluang tersebut, peluang ini. Mhm. Mhm. Itu yang saya anggap sebagai jangan melewatkan peluang sekecil apapun. Mhm. Kemudian yang kedua, di dalam hidup jangan pernah berhenti berproses untuk belajar, karena kehidupan itu tidak pernah berhenti memberikan pelajaran seperti itu. Yang ketiga mungkin adalah jangan pernah capek atau merasa mengetahui terhadap suatu ilmu, karena Mhm. bagi saya pribadi ya, semakin kita mempelajari sesuatu, justru semakin kita tidak mengetahui apa-apa. Iya. Seperti itu. Semakin kita memperdalam ilmu, justru kita semakin tidak merasa apa-apa. Justru terlihat bahwa keesaan Tuhan itu ada, bahwa kuasa Tuhan itu terlihat. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Luar biasa, sangat menginspirasi Iya. sekali nih Pak Dokter ya. Nah, Ada satu eh, lagi terakhir, Bu. Nanti ada iya silakan. satu lagi terakhir. Gini, karena saya bergerak juga di dunia pendidikan, saya Mhm. pernah baca buku yang berjudul Nine Summer, Seven Autumns. Mhm. Buku itu cukup menginspirasi. Di dalam buku itu ada kutipan yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Jadi Mengajak. seperti itu. Jadi Mhm. seperti saya bilang tadi bahwa belajarlah sepanjang hayat. Jadi pada saat itu saya pusing bagaimana cara belajar yang terbaik, metode terbaik bagi saya untuk belajar sepanjang hayat. Ternyata setelah baca buku tersebut, saya dapat inspirasi bahwa cara terbaik untuk belajar adalah dengan cara mengajar. Makanya Mhm. saya mengajar di salah satu perguruan tinggi di kabupaten. Gitu, Ya. ya, begitu. Mhm. Cara Mhm. terbaik untuk belajar adalah mengajar. Cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Nanti saya juga berharap bisa diajar ya untuk materi-materi perkuliahan Belajar supaya apa dulu? merefresh kembali ya. Ya, Nah, ya, ya, ya. berbicara seputar pengalaman, kalau meraih gelar sarjana S1 saja itu lumayan lama ya. Kemudian Betul. kalau dari S1 ke S3 boleh Mm-mm. dikatakan bertambahlah waktunya. Ya, Lantas ya. bisa diinformasikan siapa sih sosok-sosok yang paling mendukung ini untuk pencapaian karir pendidikan ini seorang Dr. Herdi ini? Ya. Eh, Karir dari saya sendiri itu tidak terlepas dari pertama tentunya ada dari kuasa Tuhan, Allah Mhm. Subhanahu Wa Taala yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya adalah dukungan dari keluarga, utamanya dari orang tua. Beliau sering memberikan spirit yang kadang simpel tapi itu cukup mengena. Mhm. Seperti saya pernah punya pengalaman waktu kuliah S3 kemarin di Jakarta, Ya. di 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 tengah proses penulisan disertasi rada putus asa dan hampir sudah mau meninggalkan dunia perkuliahan pada Itu saat sempat itu. ya, Pak Dokter ya? Sempat, Mhm. ya Mhm. sempat sudah putus asa karena begitu kompleksnya penelitian saya, karena kan penelitian saya meneliti ecological footprint. Iya. Ecological footprint itu banyak menganalisis data statistiknya kompleks, dan saya tidak punya basic statistik pada awalnya, Mhm. sehingga saya bingung dan belajar giat, walaupun sudah belajar giat, belajar sana sini, belajar lewat buku, media, kemudian belajar sama teman-teman, juga tidak menemukan solusi. Akhirnya saya Mhm. hampir menyerah. Kemudian saya nelpon ke orang tua. Saya nelpon ke orang tua, saya katakan seperti ini. Pada saat itu Bapak, Pak, Mhm. saya capek belajar, saya capek kuliah, saya Mhm. mau rehat, saya mau berhenti dulu, saya mau istirahat, saya mau pulang kampung. Iya. Sampai Kang atau ke Makassar atau ke Bulukumba.
Jawaban orang tua seperti ini, sederhana sekali. Orang tua cuma mengatakan begini. Nah, kuliah S3 itu memang tidak mudah. Mhm. Saya tahu susahnya kuliah S3. Kuliah dokter Mhm. itu susah. Kalau kuliah dokter itu mudah, akan banyak dokter-dokter yang ada di Indonesia, di seluruh dunia. Iya. Sesederhana itu ucapan orang tua. Dan pada saat itu timbul kembali spirit baru bagi saya untuk melanjutkan disertasi saya yang sebenarnya sudah saya tutup. Bahkan barang-barang di kosan itu sudah saya kemas-kemas, mau pulang kampung aja deh, Mhm. capek, Mhm. lelah. Mhm. Sudah menyerah ya ketika itu ya? Yang beda, ya. Mhm. Cuman spirit orang tua itu yang kadang simpel tapi cukup mengena. Seperti itu berarti. Jadi begitu besarnya peran orang tua, utamanya pasti ibu ya, dan juga Betul, ayah untuk terus betul. memberikan dukungan moral ini sehingga yang tadinya sudah kalau di titik nol kembali lagi, tetapi mungkin di titik minus karena sudah menyerah, akhirnya bisa bersemangat lagi, bangkit kembali lagi ya Pak Dokter ya. Betul sekali. Baiklah, sebentar kita akan coba perbincangkan seputar aktivitas saat ini dan juga manajemen waktu dari seorang Pak Dr. Herdi Indriawan Gusti di Betul. kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender untuk kesempatan hari ini ya. Tetap bersama kami ya Pak Dokter ya. Iya betul. Oke, oke, Kita oke, siap. kembali sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 dari Makassar, Kanal Inspirasi. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya, hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu 6 Agustus 2022 ya. Dan kita masih membahas topik kita ini terkait menggapai doktor di usia muda. Dan masih bersama dengan kita narasumber kita ada Pak Dr. Herdy Indriawian Gusti SSI MT ya. Kita menyapa kembali, masih semangat ini Pak Dokter. Masih tetap semangat buat Oke deh, tadi kan sudah dibahas seputar pengalaman dari jenjang S1, S2 dan juga S3, dan tadi juga sempat dijelaskan kalau sebenarnya yang namanya kata menyerah itu pasti ada dalam diri setiap orang ya, merasa kalau kita tidak mampu, tinggal bagaimana dorongan semangat dari orang-orang di sekitar kita, kemudian juga dari kita sendiri bagaimana memotivasi diri untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Ini juga penting sebenarnya diketahui oleh seluruh anak muda saat ini yang tengah menempuh pendidikan yang sama ya Pak Dr. Herdy ya. Betul sekali buat. Dan yang paling penting juga tadi yang sempat saya pelajari juga, kalau ternyata cara terbaik belajar adalah mengajar. Ini juga kayaknya menarik untuk aktivitas keseharian dari seorang Dr. Herdy saat ini. Bisa diinformasikan ini aktivitas saat ini seperti apa Pak Dokter? Ya, aktivitas seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa saya berprofesi sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Jadi otomatis mengurusi persoalan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bulukumba. Lebih spesifiknya lagi saya berada di laboratorium. Di laboratorium. Ya betul. Jadi kalau urusan pembuktian tercemar apa tidak tercemar lingkungan yang ada di Kabupaten Bulukumba itu adalah ranah atau bagian dari wilayah saya. Jadi boleh dikatakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari ya, Pak Dokter ya? Seperti itu buat. Seperti itu. Sama dengan disiplin ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Oke, selain menjadi ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba, aktivitas saat ini juga? Saya juga mengajar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Stay Al-Ghazali, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali, Kabupaten Bulukumba. Saya diamanatkan mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan angka-angka. Saya pernah tahu kenapa saya diamanatkan mengampu mata kuliah berkaitan dengan angka. Misalnya statistik, matematik, ataupun ilmu alam yang ada hubungannya dengan angka-angka, itu saya biasanya diamanatkan untuk mengampu mata kuliah. Nah, ketemu lagi kalau begitu dengan angka-angka yang sebelumnya ini menjadi salah satu salah satu rintangan juga, tantangan juga untuk menyelesaikan studi S3 ya Pak Dokter ya, kalau didengar disimak pengalaman melalui masa-masa S3 ketika itu ya. Iya betul berarti. Jadi masa-masa S3 memang statistik kompleks yang saya tidak punya basic statistik sama sekali. S1 S2 saya tidak pernah menganalisis statistik, tiba-tiba dihadapkan di disertasi S3 dihadapkan pada statistik yang kompleks, maka saya betul-betul kebingungan dan untuk menyerah. Saya tanya sama dosen pembimbing, kok saya dikasih statistik yang kompleks, Prof Made pada saat itu. Kata profnya gini, Her, kamu masih muda, masih pikiranmu itu masih bisa untuk diberikan, ibaratnya kalau sebuah gelas masih bisa untuk diisi air, masih bisa untuk menuangkan air, jadi masih sangat bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas statistik yang kompleks seperti ini. Itu jawabannya Prof saya pada waktu itu. Dan tidak mau saya belajar buku, bolak-balik buku, kadang tidak tidur semalaman, belajar di kosan teman, belajar sana sini sampai lintas prodi, lintas fakultas, saya pelajari semua statistik itu sampai akhirnya mampu untuk melewati. Intinya usaha tidak mengkhianati hasil kayaknya ya. Iya betul buat. Oke, kalau tadi diinformasikan saat ini kan aktif sebagai seorang dosen atau tenaga pengajar, kemudian menjadi seorang ASN juga di salah satu dinas lingkungan hidup. Nah, yang bisa di-share ini terkait manajemen waktu dari seorang Dr. Herdy ini seperti apa ini melalui kesibukannya di tiap harinya ini, Pak Dokter? Ya, persoalan manajemen waktu.
saya mengambil contoh saja ketika ingin menyelesaikan suatu pekerjaan. Mhm. Teknik ini sebenarnya saya sudah pakai pada saat kuliah dari S1 hingga S3 kemarin. Tapi saya tidak tahu bahwa teknik seperti ini sebenarnya punya nama. Cuman saya tidak tahu pada saat itu. Iya. Eh, saya punya trik, itu adalah manajemen waktu, ternyata namanya adalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih tugas sesuai prioritas. Mhm. Kemudian yang kedua, pasang timer di HP misalnya. Kemudian langkah ketiga, kerjakan selama 25 menit. Mhm. Selama 20 menit. Kemudian langkah keempat, setelah 25 menit, mau selesai apa mau tidak selesai, hentikan. Istirahat selama 5 menit. Mhm. Kemudian yang kelima, kembali ke langkah satu. Itu berulang-ulang terus sampai pekerjaan itu tuntas. Cukup. Dan Mhm. ketika ingin mengerjakan pekerjaan yang lebih berat, biasanya saya pakai waktu bukan 25 menit lagi, tapi saya tambahkan menjadi 30 menit, 40 menit, dan seterusnya. Mhm. Cukup tidak waktu Kemudian 24 jam itu dalam sehari kalau dikondisikan dengan kegiatan-kegiatan dari seorang Pak Dokter ini? saya rasa cukup ya. Sisa kita bagaimana mengatur waktu kapan Senin sampai Jumat mengurusi pekerjaan Mhm. kantor, kemudian Sabtu Minggu yang saya punya banyak waktu kosong saya gunakan untuk mengurusi pembelajaran di mata kuliah, untuk Mhm. menyelesaikan tugas-tugas dari mahasiswa, untuk berorganisasi pun saya gunakan di waktu-waktu Sabtu Minggu biasa. Mhm. Yang menarik juga ini yang saya ingin ketahui dan juga seluruh pendengar kita ingin ketahui bagaimana sih menghadapi mahasiswa dengan predikat seorang dokter muda ini dari Dokter Herdi ini gimana itu? Ada pengalaman yang seru atau seperti apa yang bisa di-share ini Pak Dokter? Gimana ya pengalamannya? Seperti ini sebenarnya. Saya Mhm. kadang apa namanya image dokter di diri saya itu sebenarnya bagi saya itu adalah sama sebenarnya begini buat saya malu, terkadang malu untuk menampilkan kata dokter di depan nama saya karena bagi saya bukan apa-apa dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Rendah hati sekali ya Anda ya? Bukan seperti itu juga, Bu. Mhm. Tapi bagi saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan. Mhm. Karena makanya ketika saya pertemuan perdana dengan mahasiswa, perkenalan diri biasanya saya sebut nama sekian, kemudian pendidikan S1, S2, S3, mahasiswa itu biasanya dengan ekspresi wow, wow, seperti itu kan. Padahal bagi saya itu sudah biasa, banyak dokter-dokter muda yang sudah lahir di Indonesia usia 20-an, bahkan 25 ke bawah juga sudah ada dokter-dokter muda. Bahkan yang saya dengar kabar lewat Detikcom misalnya, ada dokter yang usia belasan malah, saya tidak tahu bagaimana proses Mhm. perkuliahannya ya, dapat seperti itu. Jadi bagi saya dokter di kepala dua itu bagi saya sudah biasa, Mhm. sudah apa ya, bukan hal yang istimewa lagi bagi saya. Bahkan di Mhm. kelas saya sendiri, di S3 kemarin, ada teman saya yang usianya lebih muda dari saya. Dia kelahiran 88. Mhm. Salah, yang dia 88 dan Tidak dia tidak terlalu jauh usianya. iya seperti itu. Mhm. Mhm. Pokoknya belum mencapai 30 sudah menyelesaikan pendidikan S3. Kami Mhm. sudah menyelesaikan pendidikan S3 kemarin. Mhm. Jadi keren Gitu. ya, tapi sebenarnya ini juga menjadi, salah satu apa ya, motivasi juga untuk seluruh anak-anak muda di sana kalau, sebenarnya dalam meraih pendidikan itu dibutuhkan, kata belajar, 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 dan belajar lagi ya. Bukan cuman stagnan sampai di situ saja, tetapi memang perlu memotivasi diri sendiri, agar yang namanya cita-cita itu bisa diraih ya, Pak Dokter ya. Betul, betul ya. Jangan sampai kita sudah menganggap bahwa saya sudah ahli di bidang kimia misalnya, misalkan pendidikannya satunya kimia. Saya ahli di bidang kimia. Kemudian saya bekerja juga di bidang kimia, makanya saya ahli di bidang kimia. Oh, tidak Mhm. seperti itu. Mhm. Karena sekali lagi saya katakan bahwa semakin saya pelajari suatu materi, saya semakin tidak mengetahui materi tersebut. Mhm. Karena
ada lagi ilmu baru, ada lagi ilmu baru, apalagi kan dengan perkembangan zaman akan lahir produk-produk baru, akan lahir ciptaan-ciptaan baru, sehingga itu yang apa namanya membuat kita merasa tidak memiliki apa-apa atau tidak mengetahui apa seperti itu. Jadi supaya tidak ketinggalan ya, harus betul-betul mengikuti era dan mau belajar apalagi hal-hal yang baru yang bisa disampaikan dan di-share ke orang lain ya, Pak Dokter ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, dengar-dengar ini Pak Dokter ini sudah mengeluarkan buku ini. Oh Judulnya iya, apa ini Pak Dokter? boleh disebutkan ini. Iya, silakan. Atau saya bawa kok bukunya, gitu ya. Mhm. Bisa diperlihatkan juga. Eh, boleh ya? Iya, Di tempat silakan. ini. Ya, bulan Februari kemarin, sudah berapa bulan ya? Sudah 6 bulan yang lalu, saya melahirkan karya perdana saya, buku yang berjudul Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Buku ini bukan lahir sebenarnya karena pada saat tahun lalu itu saya mengampu mata kuliah ini di kampus yang saya sebutkan tadi, Al-Ghazali Bulukumba. Iya. Sehingga di akhir semester itu saya menganggap bahwa saya tidak bisa berkontribusi banyak ketika saya melewatkan satu semester itu dalam keadaan tidak melahirkan karya. Iya. Sehingga saya mencarilah tugas-tugas dari mahasiswa, kemudian mencari referensi dari internet, kemudian dari buku, akhirnya saya ramu ke dalam suatu tulisan, sehingga lahirlah buku ini, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan. Betul sekali, Bu. Apa yang diharapkan dengan keberadaan buku ini di masa mendatang untuk semua para pelajar-pelajar atau para mahasiswa ini dengan keberadaan buku ini, Pak Dokter? Sebenarnya buku ini multi kalangan, jadi bukan hanya pelajar, bukan hanya guru, jadi seluruh orang-orang yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Harapannya buku ini berisi tentang kalau menurut saya ini buku ini terlalu full, terlalu kaya dengan boleh promosi sedikit ya. Terlalu kaya dengan ide, misalnya seperti ini. Di dalam buku ini saya menuliskan bagaimana strategi peningkatan mutu pendidikan berjenjang dari anak usia dini, dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Bagaimana strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam buku ini juga saya memberikan tips dan trik bagaimana seorang guru atau dosen sehingga disukai oleh siswanya atau mahasiswanya. Kemudian di dalam buku ini juga saya mengambil pandangan Islam atau perspektif Islam di dalam melihat pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir saya di bab terakhir saya juga menuliskan perbandingan antara mutu pendidikan yang ada di Indonesia dengan negara-negara maju. Misalnya Finlandia, Jepang, Inggris. Saya mengambil 3 sampel. Jadi menurut saya buku ini cukup kaya informasi untuk dibaca. Bukan hanya yang bergerak di bidang pendidikan, tapi juga multisektoral seperti itu. Bisa mungkin sekalian di-share ini ya, karena kita berbicara soal pendidikan, strategi-strategi yang diharapkan bisa dilakukan oleh para pengajar ataupun juga pelajar untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di tanah air ini seperti apa? Strateginya kali ya, saya harus berbicara normatif kalau soal itu. Saya memulai dari bagaimana cara saya harus memulai hal-hal yang perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Saya memulai dari peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia dari pengajar maksud saya. Bagaimana caranya ya? Dengan cara banyak mengikuti pelatihan, banyak mengikuti seminar, lokakarya, banyak membaca literasi seperti itu. Jadi SDM-nya dulu yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan. Yang kedua,
Yang kedua adalah Iya. eh, peningkatan sarana fisik. Jadi ketika saya menelusur di media sosial maupun di media cetak, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata bukan hanya di Indonesia bukan hanya sekolah yang rusak, laboratorium yang tidak memadai, atau buku. Iya. Mhm. Iya. Perpustakaan yang tidak lengkap, tapi ada beberapa seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas kalau misalnya wadahnya saja, tempatnya saja itu tidak ada. Mhm. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peningkatan relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan. Jadi harusnya ada relevansi antara pendidikan pada saat kita sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Iya. Ketika kita sudah menyelesaikan di bangku sekolah, jadi sudah siap untuk bekerja. Kalau misalnya mungkin tingkat SMK, kalau misalnya tingkat SMA berarti sudah siap untuk masuk ke dalam suatu perguruan tinggi untuk mengembangkan secara praktik. Seperti Mhm. itu. Mhm. Apa namanya? Bagi saya cara meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia secara garis besarnya ya. Keren ya Pak Dokter ya. Nah, ada juga tadi hal yang menarik yang disampaikan ini Pak Dokter terkait teknik belajar mengajar agar tidak boring ini. Bisa dijelaskan ini Pak Dokter? Saya begini, Wati. Teknik belajar agar tidak boring itu biasanya saya pakai itu adalah ini saya buka rahasia pribadi saya ya. Saya biasanya justru belajar di tempat keramaian. Karena kenapa? Misalnya kalau tempat keramaian itu orang melihat, wow, oh Herdi lagi belajar. Padahal sebenarnya cuman ngetik-ngetik doang atau memindahkan materi dari materi dosen ke materi saya. Cuman seperti itu, tapi kan itu yang membangkitkan saya untuk berlama-lama di depan laptop. Kemudian teknik belajar agar tidak bosan kedua itu adalah dengan banyak diskusi ataupun sharing ke teman-teman yang memiliki kalau orang bilang teman-teman sefrekuensi. Jadi banyak sharing ke teman-teman yang memiliki pemikiran yang sefrekuensi. Bagaimana sih sebenarnya baiknya apa yang harus dilakukan. Jadi terkadang cuman datang ngumpul, kemudian setelah ngumpul itu diberikan wejangan sedikit, kita sama-sama kerjakan. Karena kalau teman sefrekuensi itu biasanya mudah untuk saling sevisi dan misi. Sevisi dan semisi. Ya. Seperti pada saat saya dulu dengan teman-teman kuliah D1, mungkin ada teman sevisi dan semisi saya yang kami sebut sebagai canggolong mungkin. Tapi Jadi, memang, Pak Dokter Herdi ini kan sebenarnya menarik. Biasanya orang ketika ingin belajar agar konsentrasinya lebih bagus itu mencari tempat yang sepi. Tetapi Anda ini justru sebaliknya ya, malah mencari tempat yang ramai ini. betul. Awalnya sebenarnya saya hanya membangkitkan motivasi supaya saya berlama-lama di depan laptop. Karena kalau tempat sepi biasanya pikiran yang kesana kesini, kemudian notifikasi HP, kemudian suara kecil saja mengganggu. Jadi udah sekalian cari di tempat yang ramai supaya orang lihat, oh lagi belajar. Padahal sebenarnya cuma memindahkan materi ataupun memaksa ataupun memacu pikiran saya untuk menggali lebih dalam lagi. Saya biasanya kalau saya pribadi ya, saya biasanya justru belajar di tempat keramaian yang orang lalu lalang biar lebih fokus. Ya, kita harapkan bersama ini buku yang sudah dikeluarkan ini bisa membantu peningkatan mutu pendidikan di tanah air ya. Amin. Itu kita harapkan bersama. Nah, ini kan sudah meraih predikat di jenjang S1 hingga jenjang S3.
di jenjang yang tertinggi lah, boleh dikatakan seperti itu. Sudah menjadi tenaga pengajar juga, menjadi dosen, menjadi seorang aparatur sipil negara. Pencapaian selanjutnya yang sangat ingin diraih oleh seorang Dr. Herdi itu apa ini? Ya, apa ya pencapaiannya? Saya rasa pencapaian selanjutnya itu adalah saya hanya ingin melahirkan banyak karya. Mhm. Saya hanya ingin eh, karya yang saya maksud itu adalah melahirkan banyak tulisan, Iya. buku misalnya. Mhm. Ya, saya sebenarnya punya target ya. Dalam satu semester itu saya harus melahirkan satu buku yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil. Mhm. Seperti itu. Lihat, kalau kata orang begini, jika kamu bukan siapa-siapa, maka kamu harus menulis. Ya. Saya anggap diri saya itu bukan siapa-siapa, maka cara terbaik untuk eksistensikan diri itu adalah cara melahirkan karya itu menulis. Jadi pencapaiannya itu adalah banyak melahirkan karya buku seperti itu. Keren ya. Oke, mungkin di last time kebersamaan kita di saat ini di pengaruh utama engineer ini Pak Dr. Herdi, ada last statement, ada yang ingin disampaikan, ada harapan ini yang ingin disampaikan dari seorang Dr. Herdi, bagaimana memotivasi, menginspirasi anak-anak muda di luar sana untuk terus berjuang dengan segala tantangan yang ada di depannya untuk meraih cita-citanya, dan juga harapannya untuk pendidikan di tanah air ini bisa lebih meningkat lagi. Silakan Pak Dokter. Ya, harapannya mungkin pertama saya harus memulai dari orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, kepala sekolah, guru, atau Iya. siswa. Untuk kepala sekolah saya hanya ingin memberikan harapan bahwa untuk kepala sekolah sendiri bangunlah atau eh, buatlah jejaring kerjasama yang luas, karena tugas kepala sekolah itu adalah membangun bukan hanya di lingkup sekolah sendiri, tapi kerjasama dengan dunia usaha ataupun jejaring yang luas itu yang paling penting. Kemudian tekun dan tambah dalam bekerja. Kemudian yang kedua, untuk guru misalnya eh, banyak-banyak telah mengikuti pelatihan, seminar, atau luka karya yang bisa diimplementasikan di dalam kelas. Iya. Seperti itu. Jangan pernah mau untuk melewatkan kesempatan ketika ada webinar, apalagi kan sekarang sudah masa lewat pandemi, jadi pertemuan secara virtual pun itu mudah untuk dilakukan. Kemudian berusaha atau melatih diri untuk memaksimalkan potensi diri dengan cara misalnya variasi metode pembelajaran di dalam kelas. Jangan buat kelas monoton. Jangan gunakan cara-cara konvensional di zaman dulu itu diterapkan di era modernisasi seperti sekarang ini, karena anak-anak itu lebih mudah mencari informasi ilmu di luar sana. Jadi kalau misalnya cara-cara konvensional masih digunakan, maka menurut siswa era milenial sekarang ini itu sudah tidak dipakai, dan lebih menarik mencari ilmu sendiri lewat media sosial misalnya, atau orang lain misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk siswa jadikanlah dirimu sebagai pusat pembelajaran. Jadi ilmu yang kamu dapatkan itu jangan jadikan dirimu sebagai gelas yang kosong yang hanya diisi air saja, kosong. Tapi jadikan dirimu sebagai bahan untuk memberikan juga masukan ke guru misalnya. Jangan mengandalkan sepenuhnya materi atau ilmu yang diberikan oleh guru. Tapi gali sendiri juga bisa di luar, karena apalagi sekarang kan akses informasi kan mudah seperti sekarang ini. Seperti itu untuk yang bekerja di dunia pendidikan. Tapi secara umum yang saya ingin garis bawahi itu adalah untuk orang-orang yang
baik bekerja di dunia pendidikan maupun orang-orang yang tidak bekerja di dunia pendidikan. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan pernah merasa kita memiliki apa-apa, karena sebetulnya kalau di dalam sistem tata surya, bumi itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Iya. Apalagi Indonesia, apalagi Pulau Sulawesi, apalagi Bulukumba misalnya, atau Makassar misalnya, apalagi Kecamatan A misalnya, itu sangat kecil sekali. Jadi tetaplah rendah hati. Seberapa besar pun ilmu ataupun apa yang kau dapat pencapaianmu saat ini, buatlah dirimu sebagai orang yang tidak memiliki apa atau tidak memahami apa. Seperti itu. Itu sih yang bisa saya berikan atau masukan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Mungkin seperti itu. Iya, ini menarik ini. Ada yang bisa kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi kita semua sebenarnya Pak Dokter ya, dan juga menginspirasi pendengar kita bahwa cara terbaik belajar adalah mengajar, itu yang bisa saya tangkap. Dan tantangan itu pasti akan ada. Tinggal bagaimana kembali lagi kepada diri kita, bagaimana memaksimalkan potensi diri untuk mencari solusi dari setiap tantangan yang ada. Terima kasih sudah menginspirasi di siang hari ini Pak Dokter ya. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas wadahnya. Semoga seluruh kru dari RRI Makassar tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Next time mungkin bisa jalan-jalan ke studio Pro 1 RRI Makassar ya, karena kalau lewat Zoom ataupun juga lewat telepon terkadang biasanya kita terkendala dengan jaringan. Next time kalau ada waktu bisa berkunjung ke Kota Makassar dan bisa berbincang kembali bersama dengan kita di sini secara live di studio Pro 1 RRI Makassar ya. Sekali lagi sehat terus, sukses terus, terus menginspirasi, terus memberikan yang terbaik dalam setiap karir dan pekerjaannya, dalam keluarganya juga ini tetap yang terbaik lah pokoknya, selalu menghampiri ya Pak Dokter. Terima kasih untuk waktunya Pak Dokter Herdi Indriawi Gusti SSIMT sudah bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tutup kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender hari ini, hari Sabtu 6 Agustus 2022. Kiranya setiap informasi yang kami hadirkan ini bisa menginspirasi ruang dengar Anda. Saya Arti Alfian bersama dengan tim teknik ada Iqbal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.